Halo Sobat Mancing ya, ketemu lagi dengan saya, Denny Dalung, dan hari ini saya dapat kiriman paket. Oke, tanpa tunggu lama lagi, saya akan langsung buka saja karena paket ini banyak yang request ke saya, Om suruh bongkar, Om suruh review dalamnya. Nah, katanya ini adalah salah satu reel dengan harga terjangkau, tapi memiliki spek dan kualitas yang lumayan. Oke, langsung saja saya akan buka-buka dulu. Oke, sudah kelihatan. Nah, ini dia. Ada Daido Jiking 300. Oke, jadi ini reel overhead terbaru dari Daido. Beberapa teman-teman vlogger dan youtuber juga sudah ada yang unboxing, dan kali ini saya mau menyempurnakannya. Saya unboxing dan sekaligus bongkar bagian dalamnya. Oke, Daido Jiking. Jig kemungkinan ini bisa diartikan sebagai untuk jigging. Kemudian king ini artinya raja. Wah, jadi ini raja untuk jigging. Wah, keren sekali. Oke, spesifikasinya di sini dia. Bearingnya banyak, ada 91. Ini maksimum dragnya besar, setara dengan OJ 4000 yang sering saya pakai. Gear rasionya ini PG 4,5 banding 1, dan ini line capacity-nya. Oke, kemudian tidak ada tulisan-tulisan lagi, dan langsung saja saya akan buka. Ini saya merasa sangat berat sekali ya. Kenapa? Apa full metal atau gimana dia? Oke, dan ini dia reelnya. Ada aksesoris, oli, dan grip reel seatnya yang bisa diikat di reel seat joran. Oke, ini saya taruh saja. Ini cuman sampah-sampah saja. Oke, boxnya saya akan taruh, dan ini overheadnya. Nah, seperti ini. Yang 300 yang wide ya. Kalau yang 200 ukurannya panjang spoolnya tidak terlalu panjang seperti ini. Tapi kalau yang wide ini tentunya menampung tali sangat banyak dan panjang. Oke. First impression atau kesan pertama, finishingnya bagus. Oke, jadi finishingnya halus dia. Finishing halus, kemudian feeling yang saya rasakan ini berat ya, karena full metal ya, full metal. Ini aluminium yang di CNC. Oke, ada clicker di sini. Nah, kemudian konsepnya ini adalah lever drag ataupun overhead yang menggunakan sistem tuas untuk braking ataupun pengereman, seperti itu dia, dengan set tensionnya di sini. Oke, bisa kita set. Nah, seperti ini ya, dragnya udah mati ya kalau udah di set. Oke, tanpa banyak bicara lagi, saya akan langsung buka-buka saja. Saya rasa ini sama dengan kebanyakan reel overhead dengan sistem lever drag lainnya, tapi untuk memastikan, mari kita akan buka-buka saja. Saya Denny Dalung, selamat menyaksikan videonya. Oke, saya akan langsung buka-buka. Oke, ini bukanya ke arah kanan dia, jangan sampai salah, karena di beberapa overhead dia bukanya ke kiri. Nanti kalau semakin dipaksa buka ke kiri, nanti malah jadi tambah kencang dia.
Oke, ini bagian tuasnya, ada ring. Kemudian ini bearingnya saya lihat bagus loh. Ini bearing NMB Thailand punya. Oke, jadi dia setara yang bearing dipakai Maguro Deep Egg, kemudian Jigging Monster GT Pro, kemudian ada lagi Jigging Monster Ocean. Jadi standar bearingnya di reel yang harga lebih mahalan. Jadi Daido ini menggunakan bearing yang kualitasnya lumayan bagus dia. Tapi tetap yang namanya bearing ya seperti yang sering terjadi di konten-konten saya, di review saya, bahwa utamanya overhead sih. Itu harus selalu dilakukan pengecekan dan cleaning biasanya, apalagi kalau dipakai mancing di laut. Overhead nggak ada sealnya, jadi sangat terbuka seperti ini. Oke, jadi saya akan beri gambaran sebuah reel overhead. Oke, nah seperti ini. Ya kan, ketika air masuk dari sini, ini celah melingkar ini, ya udah dia langsung ke sini. Oke, jadi pastikan kalau Anda punya overhead jangan sok-sokan deh. Ngakunya pakai setahun nggak apa-apa, pakainya di mana, ditaruh di lemari. Oke, nah seperti ini dia bagian mesinnya. Itu di luar orang kebut-kebutan semua. Oke, selanjutnya kita akan cek bagian one way dan sistem gearnya. Sini. Nah, seperti ini dia. Ini one way-nya. Kalau Anda buka Maguro Deep Egg, dia one way-nya seperti ini, mirip ya. Kemudian untuk handle-nya, ini sangat keren sekali. Finishingnya benar-benar halus. Oke, saya akan bandingkan misalnya dengan finishingnya Maguro Deep Egg. Coba ambilin itu Deep Egg yang itu dah. Oke, saya berani membandingkan. Artinya kita tahu bahwa reel overhead itu paling tidak kita harus mengeluarkan budget antara 2 hingga 3 juta untuk mendapatkan istilahnya sebuah reel overhead yang standar, yang sudah memenuhi istilahnya standar untuk pemakaian di saltwater atau di laut. Nah, kalau Daido ini saya juga kaget sekali setelah saya cek-cek harganya. Ternyata harganya ini di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta, tapi dengan komponen keseluruhan yang seperti ini. Nah, ini ada Maguro Deep Egg seperti ini. Ya kan? Bisa dilihat finishingnya nggak kalah dia. Bahkan tingkat halusnya pun saya berani membandingkan seperti itu. Ini Deep Egg punya dan ini Daido punya, di mana finishingnya memang halus dia. Oke, mungkin kalau kita bandingkan ini harganya jauh lah. Ini paling nggak kalau sekarang beli ini harganya sekitar 3,2 juta untuk Maguro Deep Egg seperti ini. Nah, sedangkan kalau Daido ini kan di bawah 2 juta. Saya cek harganya di 1,6 jutaan. Sehingga keunggulan terbesar dalam reel Daido OH ini, Daido Overhead, adalah di harganya. Oke. Meskipun kalau kita lihat ini
tetap dia masih di standar real overhead 2 hingga 3 jutaan. Tapi dengan harga yang jauh di bawah itu, saya pastikan Daido ini menang banyak dia. Oke. Kemudian bearingnya juga bagus ini. Ini bearingnya yang sering saya temukan di real overhead dengan harga 2 hingga 3 jutaan. Kalau sering lihat review saya yang Jigging Monster Ocean, kemudian Maguro Deep Egg, kemudian apa lagi tuh yang GT Pro, itu dia mirip-mirip sih. Cuman ya harganya seperti yang saya sebutkan barusan, dia sudah masuk ke 3 juta dia. Oke. Dan ini juga sebuah keuntungan. Kalau sewaktu-waktu bearingnya macet di sini susah dibuka, kita bisa akses lewat sini. Jadi seperti Jigging Master punya dia. Kalau Deep Egg dia nggak ada akses ini. Kalau bearing sekali macet ya sudah, kita kesusahan untuk mengeluarkannya. Kita congkel-congkel, kita lem, kita tarik pakai besi, pakai kayu segala macam. Nah kalau ini gampang dia aksesnya. Oke. Untuk komponen-komponen pendukung lainnya, gear, kemudian sistem braking, pengereman, saya rasa ini sudah standar yang bagus sekali untuk sebuah real overhead dengan target ikan-ikan besar. Artinya dia sudah di sini stainless steel, kemudian one way-nya juga sudah oke. One way-nya sudah oke, ditambah dengan model docking. Cuman ini model dockingnya dia tidak menggunakan pir seperti Maguro Deep Egg. Kalau Maguro Deep Egg kan bunyi dia seperti ini, tik 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 seperti itu, karena dia dockingnya ada pirnya sehingga dia selalu menempel di bagian docking ini. Mana dia tadi? Docking di mana kau? Oke, di sini. Kalau yang Deep Egg, dockingnya selalu nempel di sini, ada pirnya sehingga dia bunyi tik 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 tik, tik seperti itu. Nah, sedangkan kalau ini dia konsepnya yang Maxell punya. Oke, kalau ada yang dari Maxell itu yang pernah dulu saya review, dia tidak ada pirnya. Jadi docking ini akan berfungsi jika one way sudah kalah dia. Sudah kalah dan tidak berfungsi, baru dia akan ini sebagai backupnya. Seperti itu. Jadi di sini akan dihubungkan dengan kawat yang ada di bagian docking geriginya ini. Nah, dia kawatnya ini, dia masuk ke sini. Oke, jadi untuk Daido saya akan mengapresiasi sangat tinggi sekali dengan istilahnya keluarnya produk overhead terbaru dari Daido, dimana dulu kalau kita dengar merek Daido, kita hanya selalu berpikir bahwa itu adalah reel murah, reel dengan kualitas yang istilahnya gampang rusak lah, gampang karatan, segala macam. Tapi belakangan ini Daido sudah melakukan perubahan. Dari spinningnya ada yang itu yang Osea sama Hydra. Kalau yang Trisula enggak. Kalau Trisula itu saya kecewa dengan speknya yang tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya waktu itu review saya nilainya tidak bagus. Tapi kalau yang Daido Osea, Daido Hydra itu memang sangat rekomen dan keren sekali. Tapi kalau untuk yang overhead ini saya tidak ada kontrak dengan Daido. Jadi kalau bagus akan saya bilang bagus, kalau jelek akan saya bilang jelek juga, karena saya adalah DND yang independen. Banyak yang mengajukan kontrak ke saya untuk tanda tangan, tapi dengan perjanjian kontrak reviewnya itu bagus-bagus semua. Tapi saya tidak mau, saya maunya tetap seperti ini. Oke, tetap review independen sendiri, jadi tidak ada intervensi, tidak ada pengaruh. Kalau jelek saya akan bilang jelek, kalau bagus akan saya bilang bagus. Seperti Daido overhead Jigging ini, Jigging ya? Ya, Jigging. Oke, ada dua ukuran dia, ada 200, ada 300. Kalau yang 200 kemungkinan dia yang Nero. Yang Nero yang lebih kecil. Kalau yang 300 ini dengan tujuannya kapasitas talinya lebih banyak dan lebih panjang, maka dia wide seperti ini. Oke. Aluminiumnya bagus.
Dan finishingnya juga bagus, istilahnya ini anodize-nya bagus dia, finishingnya benar-benar keren. Dan yang paling keren adalah saya akan sebutkan lagi harganya yang hanya 1,6 jutaan. Itu akan merubah mindset pemancing, dimana dulu kalau mau belajar overhead, mau beli overhead, kita harus siapkan budget paling tidak di atas 2 juta hingga 3 jutaan. Nah, tapi kali ini Daido melakukan perubahan, dia hanya dengan 1,6 jutaan kita sudah bisa belajar menggunakan dan memiliki reel overhead dengan kualitas yang sudah sesuai dengan kapasitasnya. Artinya ini sudah bagus, tinggal disempurnakan lagi dengan bagaimana cara memakainya, cara ngeceknya, cara maintenance-nya, kemudian perawatan tentunya. Misalnya habis mancing ya dicuci lah, jangan ditaruh. Karena rajin nyuci nanti beda hasil dengan rajin naruh. Oke, saya Denny Nadalung. Terima kasih sudah menyaksikan review saya hari ini. Segala macam pertanyaan silahkan hubungi saya di nomor WA. Kalau di komen YouTube saya tidak bisa jawab semuanya karena sangat banyak sekali. Oke, saya Denny Nadalung. 2 jempol untuk Anda semua. Mantap.